Halo Mbak Wiwit, suaranya Ya, di on kan Mbak, mikrofonnya sudah, Mbak? sudah on? Oh sudah, oke, sip. Sudah. Yang lain lagi kita mute all supaya bisa jernih suaranya Mbak Wiwit. Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pagi hari ini sampai kira-kira 2 jam ke depan kita akan belajar tentang sesuatu hal yang baru, preparing to restart our business. Nah, pakai bahasa Inggris pula. Ini orang Jogja hebat ini. Ya, pagi ini kita akan jumpa dengan Mbak Wiwit. Ini pebisnis, kemudian juga mentor di AMEN, Asian Mentorship for Entrepreneur Network. Ini satu dari sedikit orang yang langsung terlibat dalam pilot project AMEN tahun kemarin ya, Mbak Wiwit ya. Siap, Kak. Tidak banyak yang terlibat tahun kemarin, dan hari ini beliau ingin berbagi pengalaman pada kawan-kawan semua. Nah, kemudian aturannya yang perlu dipahami, nanti Mbak Wiwit akan memaparkan materinya. Selama pemaparan, semua kita mute all. Peserta tidak ada yang suaranya terdengar, supaya nanti kegiatan ini di rekamannya juga bagus, karena juga live ke YouTube dan nanti akan dipublikasikan secara luas berikutnya. Nah, nanti kalau kemudian selama perjalanan paparan itu kawan-kawan ada yang ingin bertanya dan seterusnya, boleh langsung nulis di chat room dari Zoom. Nah, silakan namanya siapa, dari mana, lalu apa yang ditanyakan. Nanti pada saat mulai sesi tanya jawab, Mbak Wiwit akan bisa meresponnya dengan menjawab chat room, ya, Mbak Wiwit ya. Siap. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang ingin suaranya ditampilkan, mukanya kelihatan, nanti boleh raise hand. Raise hand itu tombol menu di Zoom ini, tulisannya raise hand. Itu kalau Anda klik, nanti memberitahu pada host atau moderator bahwa Anda akan ingin bicara. Nah, nanti pada saatnya akan diberi kesempatan bicara. Tapi kalau Anda nggak mau bicara, nggak perlu bicara, tombol raise hand nggak usah dipencet. Nanti bikin bingung hostnya nanti. Kok ada raise hand tapi dikasih ngomong nggak bunyi. Nah gitu. Jadi raise hand itu tanda Anda memberitahu pada host atau moderator bahwa Anda ingin bicara. Nanti pada saat diskusi, tanya jawab, maka mikrofon Anda akan dibuka. Nah, kemudian nanti di akhir acara akan ada e-sertifikat bagi kawan-kawan yang sudah terdaftar di event ini. Jadi di platform Lunas, event ini tercatat ada 303 peserta pagi tadi ya Mbak Wiwit ya. Ya, betul. Nah, Anda cek nama Anda, pastikan nama Anda ada dalam list di event hari ini di platform Lunas. Sebab kalau nanti tidak tercatat, ya mohon maaf Anda tidak bisa mengunduh sertifikat. Cara mengunduh sertifikat nanti akan diinformasikan lewat chat room dari Zoom ini di akhir acara. Jadi ikuti sampai selesai, jangan ditinggal kemana-mana karena informasi banyak akan disampaikan di selama sesi Mbak Wiwit ini. Juga nanti kalau Mbak Wit mau bagi-bagi bakpia atau apa, nah Anda nanti jangan sampai ketinggalan ini. Paling nggak gambarnya dulu yang dibagi, bakpianya kapan-kapan dikirim. Siap, Baik, siap. sekarang kita beri kesempatan Mbak Wiwit langsung memulai pada sesi pagi ini. Sekaligus, nah ini ada tamu kehormatan ya Mbak ya, Mas Gendut ya. Iya, Mas betul. Gendut, selamat datang, selamat bergabung. Ini lagi menyamar dia, menyamar jadi peserta. Iya. Besok-besok kita paksa untuk jadi narasumber di forum ini. Oke, Iya. silakan Pak Buyut, bisa dimulai. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Nggak bisa jawab Mbak, di Oh, nggak mute bisa ini. jawab. Saya lupa. Pakai tangan, dada-dada gini. Nah, gini. Oke, sehat selalu untuk semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa sharing ya. Sharing for caring ya. Caring for sharing apa sharing for caring ya, sama aja ya. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan di Lunas. Ini hasil kerjasama dengan berbagai pihak, dengan Ubaya, dengan Fokus, Amen, dan semua pihak yang peduli bahwa di masa pandemik ini kita butuh skill up, kita butuh sharing untuk saling menguatkan seperti itu.
Oke, langsung saja saya mau share materi. Sebenarnya pagi ini kita mau apa sih kayak gitu ya. Uh, izin saya share screen, Kak Samsul. Oke, sebentar. Izin buka. Oke, terima kasih untuk semua peserta. Ini tema bahasan kita pagi ini. Sudah terlihat ya surat saya? Oke, di chat ada ya. Oke. Oke, perkenalkan. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya Wiwit AB. Ini nama panggung saya. Kalau nama di KTP ini, kalau besok mau ngundang-undang pakai nama asli, tapi kalau untuk flyer bisa nama panggung ya. Ini saya Wiji Nurastuti. Full screen, Mbak. Oh, udah di full screen. Oh, sebentar. Full screen yang gambar gelas ya. Displaynya itu lah. Siap, sudah, maaf. Sudah ya? Belum. Oh, belum. Oh, ini sudah sekarang. Sekarang sudah ya. Oke, ini saya Wiwit AB, saya ulang nama lengkap saya Wiji Nurastuti. Di sini ada MTAWP, saya memperdalam untuk IT, kemudian sama ekonomi, dan di sini AWP saya fokus di risk management ya, associate work planner. Di sini untuk coachnya saya memperdalam untuk LOA sama LOAK-nya, dan untuk aktivitas saya biasa dengan konsultan sama trainer. Di sini alhamdulillah dapat kesempatan jadi mentor Amen dari 2018 ya, Cak? Saya lupa, tapi kalau di lunasnya sudah lama ya. 2019, Mbak. Oh, yang pertama di Amen, tapi yang pertama di Lunas dulu, baru gabung di Amen sama Lunas ya. Kemudian Dikma Solution ikut gabung di tim Kediri juga. Alhamdulillah dapat amanah kemarin untuk edukasi keuangan di sana. Syariah Financial Advisor jadi kompetensi saya untuk dosen dan penulis. Saya juga masih belajar terus. Untuk partner kerjasama, kita kerjasama untuk posisi marketing, kerjasama dengan Makles Institute. Kemudian kalau untuk dunia coaching, dunia LOA, kami kerjasama dengan ASEAN Coaching Alliance. Dan saya punya usaha kecil namanya Nasma Office. Silahkan nanti untuk Bapak Ibu follow IG, Facebooknya Nasma Office untuk bisa kolaborasi bareng ya. Kita harus kolaborasi karena untuk saling menguatkan ya. Ini nomor kontak saya, nanti bisa disimpan. Insya Allah silaturahmi mendatangkan rezeki. Saya selalu terbuka untuk semuanya, open mind, free sharing ya. Terima kasih, itu perkenalan dari saya. Berikutnya kita akan masuk di sesi berikutnya. Bapak Ibu, di sini yang terlihat apa ini? Silahkan di chat dijawab apa ini, gambar apa ini? Oke, sudah ada yang menjawab? Oke, chatnya bisa dicek. Oke, bendera kuning. Oh, bendera kuning apa ini? Gimana? Sirkuit. Oke, apa lagi? Tanda start. Balapan. Ayo, saya menunggu. Ini jawabannya sudah masih ini enggak? Saya masih ngecek chatnya. Oke. Oke. Ada balapan, ada bendera kuning, ya. Semuanya enggak salah, ya. Tapi akhir dari ini apa, gitu ya? Akhir dari ini, bendera sudah melambai-lambeng, ya. Bendera kuning kalau di daerah tertentu, saya melihat kalau di sini ada orang Solo ya, Solo Sukoharjo, saya dari sana, kelahiran sana.
Kalau untuk orang meninggal itu benderanya apa ya? Merah ya? Merah. Saya lihat di lain daerah ada yang warna putih, ada juga yang warna kuning. Berbeda warna tapi maksudnya sama gitu ya. Oke, ada lagi. Mas? Peringatan lap terakhir ya, putaran terakhir, peringatan putaran terakhir. Oke, ada lagi? Bahaya atau insiden, pit stop, last lap ya, lapangan terakhir ya. Oke, dari sini terima kasih untuk responnya. Jadi kita bisa memberikan gambaran bahwa ibarat suatu perlombaan, insya Allah bulan ini semoga adalah bulan terakhir kita ada pandemik ini ya. Kita siapkan semuanya untuk refresh membuat positive thinking, melakukan sesuatu hal yang produktif karena kita yakin ini semua akan berakhir ya. Jadi kita anggap kita ini sekarang lagi dalam pertandingan ya, dalam pertandingan untuk menyelesaikan event ini dengan baik. Jadi persiapannya apa di sini gitu ya. Jadi persiapan dari perlombaan kita di sini bahwa yang Anda jawab di sini semuanya tidak salah, semuanya benar ya, bahwa kita sedang lagi di insiden, sedang dalam perlombaan ya. Sedang lagi bahaya juga buat bisnis kita. Ini yang harus kita siapkan ya. Saya ngambil sedikit teori dari Henry Mintzberg famously. Ada 5 poin ya untuk pengantar bahasan kita restart pada pagi ini. Ada 5 yaitu plan, ploy, pattern, position, dan perspektif ya. Yang artinya adalah kita menyiapkan rencananya untuk restart ini, kemudian caranya bagaimana, polanya bagaimana, posisinya bagaimana, dan perspektif dari kita sendiri. Oke, sebagai pengantar di sini ada saya mengambil data dari catatan Nielsen dari AMA Survey ya, jadi MNA Survey. Ini yang terbaru ya. Jadi kategori produk yang tumbuh secara signifikan secara year to date selama pandemik ini adalah hand sanitizer dari yang dulu 1%, sekarang ada 199%. Berapa kenaikannya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. 198 ya, luar biasa. Sabun tangan cair 285%. Yang dulu orang mengabaikan untuk mungkin untuk sabun cair segala macam nggak begitu boom gitu ya. Sekarang naik 285%. Ya, ini data terbaru. Kemudian antiseptik cair itu 233%. Kemudian tisu basah 151%. Nah ini data-data ini luar biasa bagi para pengusaha, bagi para pebisnis, terutama para UKM ini bisa melihat banyak yang sama-sama berlari menuju ke sana ya. Mungkin bagi pemerintahan buat istilahnya yang memberikan legalitas akan mempermudah perizinan di sana. Gambarannya seperti itu di lapangan. Berikutnya sektor usaha selama pandemik. Ini ada data, ada yang berkembang dan ada yang menurun. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa 59% toiletries dan kosmetik ya berkembang, masih berkembang 59%. Jadi kalau dikatakan ada yang berkembang, ada yang menurun. Jadi nggak semuanya menurun ya. Kemudian 39% double edge equipment, 28% food and beverage. Jadi bagi para petani yang sekarang lagi panen raya, datanya berkembang loh. Cuma nanti kita ubah bagaimana cara jualnya itu yang mungkin akan bisa kita tindak lanjuti di training berikutnya ya. Jadi ada shifting, ada perubahan cara jualnya. Tapi kalau dari sisi kebutuhan tumbuh ya. Food and beverage tumbuh 28%. Kemudian double edge product itu sekitar 24%. Dan 22% finansialnya masih naik juga. Jadi bagi praktisi di bidang keuangan ternyata pandemik ini juga masih meningkat. Jadi tidak negatif ya. Kemudian untuk obat-obatan itu sekitar 12%, obat dan kimia. Komunikasi juga naik, yang dulu biasanya untuk langganan internet segala macam mungkin mengandalkan pulsa, sekarang mayoritas banyak yang langganan karena mayoritas di rumah gitu ya.
Retail dan jasa juga masih tumbuh walaupun kecil 3%. Nah, ini poin yang bisa kita lihat di sini ada poin-poin yang menurun yaitu minus untuk level busana, minus 5 untuk perawatan bayi, minus 15% untuk produk industri, minus 31% untuk otomotif, dan yang paling besar yang menurun adalah jasa properti, ya, 54% sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini secara garis besar yang berkembang apa, yang menurun apa, itu bisa kita jadikan pedoman buat kita, terutama bagi para pendamping UKM di sini bisa tidak, ini semuanya tidak decline semua ya. Jadi ada yang tumbuh. Nah, kita mau bermain di mana gitu, seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk perilaku online pun itu banyak yang berubah besar-besaran di masa pandemi ini, ya. Ada yang meningkat. Donasi, ya. Saya ngelihat IG beberapa hari yang lalu, luar biasa, semoga ketularan, ya. Jadi ada di Jogja, ada seorang mu'alaf, Stephen, silahkan ikuti di IG-nya, Stephen dan nyonyahnya menjual propertinya, 2 properti, mobil, motor, senilai 12 miliar hanya untuk bagi-bagi, untuk donasi, karena merasa harta itu titipan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi di sana kepedulian antar sesama selama pandemi ini saya lihat dari dari medsos, dari lingkungan sekitar kita banyak kehidupan tumbuh untuk gotong royong, walaupun istilahnya pendapatannya terbatas segala macam tumbuh. Jadi ada hal-hal positif yang tumbuh selama pandemi ini, ya, kolaborasi, merasa saling memiliki, jadi tidak tergantung sama pihak lain, tapi yang bisa dibantu apa, gambarannya seperti itu. Kemudian yang meningkat pasti kebutuhan pokok. Saya baca tadi pagi dari teman-teman sendiri di ABDSI di Jogja itu, alhamdulillah untuk beras segala macam, beras, gula itu meningkat. Jadi dari para petani segala macam itu bisa terbagikan dengan baik karena parsel semuanya mayoritas pakai beras kayak gitu ya. Jadi istilahnya kebutuhan pokok ini masih meningkat dengan baik. Kemudian kebutuhan e-learning, ya, kebutuhan untuk e-learning ini dari para konsultan UKM, pendamping UKM, para guru, para dosen semuanya yang membiasakan dulu offline, sekarang mau nggak mau dipaksa untuk online ya, karena pandemi ini memang untuk work from home membuat habit kita berubah. Yang dulu harus offline, sekarang oke deh, saya coba-coba aplikasi-aplikasi online yang untuk belajar bareng, sharing bareng, termasuk rapat bareng, karena memang hasil dari diskusi termasuk dari pemerintahan juga saya kira akan banyak pemangkasan juga di anggaran. Jadi membiasakan rapat online itu kemungkinan besar akan jadi habit yang baru. Kemudian dari konsultasi medis di sini juga meningkat semasa online di sini, karena kalau tidak terpaksa tidak akan ke rumah sakit. Jadi apa? Kemungkinan akan mencari halo dokter atau segala macam aplikasi yang bisa membantu. Kemudian di sini yang menurun adalah smartphone, elektronik, yang di sini adalah fashion, aksesoris ya, yang istilahnya bukan kebutuhan pokok, memang jadi pilihan berikutnya ya. Pilihan berikutnya untuk pembelian karena memang anggarannya masih terbatas semuanya. Kemudian kosmetik, kecantikan, dan travel juga. Oke. Kemudian dari sini perilaku konsumen sepanjang pandemik ini bisa kita perhatikan. Nah ini kalau kita bisa melihat perilaku konsumen ya, nanti bisa diperdalam. Kalau untuk marketing saya pasrahkan ke Mas Gendut nanti ya. Jadi di sini kalau perilaku konsumennya berubah, otomatis ada potensi di sana, ya, banyak di rumah, banyak lihat YouTube, ya, jadi hobi masak, yang dulunya nggak hobi masak jadi hobi masak, menghabiskan waktu bersama orang tua karena nggak bisa kemana-mana, main video game, ya, kemudian bersih-bersih rumah atau jadi suka berkebun karena untuk aktivitas. Tidur ya, kalau tidur ini nggak produktif ya. Tidur boleh tapi nggak lama-lama gitu ya. Dan di sini e-learning ada perubahan di sana, ada pergeseran di sana, termasuk juga baca buku dan nonton Netflix dan Netflix. Dari sumber perilaku konsumen yang berubah seperti ini sebenarnya
potensi yang sangat besar kita melihat. Jadi kalau ternyata 48% nonton di YouTube, berarti potensi kalau kita istilahnya main YouTube atau apa untuk perusahaan kita mungkin lebih dikenal di sana gitu ya. Kalau sekarang lagi ngetren para YouTuber ya yang luar biasa ya. Duitnya banyak para YouTuber, makanya pada berlomba-lomba belajar jadi YouTuber kayak gitu. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Perilaku konsumen bisa jadi acuan kita untuk mempelajari apa sih yang sebenarnya tumbuh saat ini. Nah, ini saya kemarin diskusi dengan Mas Gendut, ini ada sebenarnya apa sih yang disiapkan kita untuk restart bisnis. Jadi sebelum kita restart bisnis sebenarnya kita harus cek dulu dong ya, apakah kita sudah install sistem manajemen modern yang efektif dan efisien. Apalagi bagi para pendamping UKM di sini, gimana nih jalan bisnisnya itu sebenarnya gimana gitu. Kemudian apakah SOP sudah ada ya. Kalau SOP belum ada berarti ya bukan restart lagi ya. Memang harus memulai gitu ya, bukan restart. Kalau sudah ada SOP, kemungkinan kita bisa merestart SOP-nya yang salah di mana, bagian yang mana kayak gitu ya. Kalau belum ada ya saatnya kita memulai memperbaiki bahwa sekarang banyak yang berubah di sini. Kemudian apakah kualifikasi SDM sudah memadai dengan kondisi yang digital ya, digital lovers ya. Ini satu contoh ya, saya di Jogja nangani UKM mikro juga, ada yang UKM mikro. Pada waktu habit itu belum terbentuk, konsumennya sudah punya habitnya ya. Habitnya misalnya saya sudah terbiasa dengan GoFood, Gojek, Grab segala macam dengan aplikasi supaya lebih ringkas. Saya pesan biar cepat gitu ya. Tapi UKM-nya belum siap. Jadi pada waktu tolong ya Bu, saya pesan ayam di Gosen aja. Biayanya nanti saya yang bayar kayak gitu ya. Saya sudah welcome ya. Saya sudah nggak apa-apa dikenakan cas untuk Gosen. Tapi jawabannya dari UKM mikro misalnya, nggak usah aja Bu, saya antarkan gitu ya. Padahal kalau diantarkan dengan jarak istilahnya sekitar 15-20 kilo kan juga lumayan, bensinnya berapa gitu ya. Waktunya untuk mencari rumah saya bagaimana gitu ya. Dan itu juga nggak bisa dipaksa gitu ya. Jadi di sana saya temukan masih ada gap pelaku bisnis dengan konsumen. Pada waktu konsumennya sudah siap, pengennya serba cepat, UKM-nya belum siap. Nah itu PR Bapak Ibu bagi para pendamping UKM karena memang harus membiasakan habit untuk mengubah ke sana ya. Jadi kualifikasi SDM yang memadai untuk kondisi yang digital lovers ya. Jadi istilahnya konsumen sekarang udah mayoritas sudah geser ke sana. UKM ini kalau belum siap gimana kayak gitu ya. Oke, berikutnya untuk langkah awalnya ini kita bicara teori dulu. Langkah awal restartnya adalah pastinya kita harus tinjau ulang bisnis plan kita. Nah, para UKM udah biasa belum bikin bisnis plan? Kalau belum, ayo kita ajak bareng-bareng bahwa suatu bisnis tetap harus dilakukan suatu rencana, ya, suatu rencana yang terukur, ya. Nanti kita ada tool juga untuk metode smarter, ya. Jadi semua itu kalau membuat kita omset kita rencana omset kita dalam tahun ini adalah 3 miliar. Sekarang sudah bulan 5, omset baru 100 juta, apakah mau diubah enggak? Tinjau ulang ya. Dengan adanya pandemi ini, apakah akan tetap 3 miliar atau bagaimana kita harus meninjau ulang bisnis plan kita. Kemudian perubahan dimulai dari Anda sendiri ya. Dari Anda sendiri selaku manajerialnya ataupun selaku pemiliknya. Kemudian yang pasti di sini para pengusaha kan sudah punya data-data pelanggannya ya. Jadi untuk restart bisnis idealnya konsumen yang sudah ada itu terpelihara dengan baik. Ya. Berikutnya yang keempat adalah memanfaatkan kekuatan media sosial karena luar biasa media sosial saat ini. Media sosial bukan hanya untuk jualan tapi bisa untuk melakukan branding perusahaan, branding diri Anda sendiri. Jadi dengan memanfaatkan media sosial itu langkah poin yang positif buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian
kita pastinya harus fokus pada sebenarnya tujuan bisnis kita kayak apa sih, kayak gitu ya. Jadi kita kembali setelah ngecek bisnis plan kita harus fokus pada tujuan awal kita. Sebenarnya perusahaan kita mau dibawa kemana, gitu ya. Dan kita harus berusaha mencari strategi yang tepat untuk perusahaan kita, ataupun bagi para pendamping UKM tujuan dari para UKM-nya sendiri ya. Oke. Nah di sini untuk mengetahui posisi perusahaan Anda selama pandemi dan sebelum pandemik, setelah pandemik ada beberapa poin. Oke, semoga nggak bosan ini, banyak teori ini. Oke, sebentar. Untuk membuat satu keputusan yang bersifat strategik, kita harus tahu posisi perusahaan kita di mana. Bagi UKM ataupun mungkin bagi yang level menengah segala macam, setelah meninjau ulang kan kita tahu posisi perusahaan kita ini di level mana sih, kayak gitu ya. Omset kita tahun ini sudah berapa sih, gitu ya. Jadi yang jadi target kita siapa, yang selama ini jadi kompetitor kita siapa, dan harus mengetahui kemana arah bisnis kita, ya. Jadi posisi perusahaan di sini, posisi perusahaan yang Bapak Ibu tangani atau UKM tangani harus jelas dulu posisinya di mana. Baru kita nanti akan melakukan restart strategi bisnisnya ya. Jadi ini ada 5 poin yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ya, kemudian setelah mendapatkan kembali pijakan bisnis Bapak Ibu hilang atau enggak? Kalau sampai istilahnya ada curhatan tadi pagi, ini kayaknya memang nggak bisa di restart lagi nih. Benar-benar karena memang sudah berubah permainannya, ibaratnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau kita pikirkan, potensi besar gitu ya, potensi besar setelah ini ya, setelah adanya pandemik. Jadi pandemik saat ini digunakan untuk istilahnya dari teman-teman coach saat ini yang sangat bagus adalah sharing ya, sharing berbagi, not getting ya. Jadi makanya silahkan sering ada di dunia maya ya kalau ada waktu longgar, karena saat ini banyak sekali para coach, konsultan yang berbagi ilmunya secara gratis ya. Jadi itu juga bisa meningkatkan skill up kita ya. Jadi dengan meningkatkan skill up di masa pandemik ini, insya Allah itu akan kepakai kok. Saat ini kan kita lagi nanam ya, nanam ilmu buat kita sendiri, buat tim ya. Kalau emang saatnya harus belajar ya kita diam dulu di rumah seperti itu. Poin yang terakhir, yang poin 1 yang terakhir ya. Ataukah jika yang terjelek Anda bangkrut, bisakah muncul kembali? Nah ini kan harus kita pikirkan caranya. Kalau toh bisnis kita tutup, bisakah kita muncul sebagai pemimpin pasar after pandemic? Jadi PR-nya gimana? Ya, karena ibarat tadi perlombaan, kita harus sudah insya Allah sebentar lagi selesai. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan saat inilah kita menyiapkan untuk jadi pemenang. Ya, oke. Berikutnya, di sini ada apa rencana Anda untuk bangkit. Jadi gimana? Kalau kita sudah menyiapkan diri jadi pemenang, ya kita harus siap-siap dari sekarang. Kalau kita istilahnya, kalau orang Jawa ya, istilah Jawa, maaf yang lain saya nggak tahu. Kalau di Jawa itu ngelokro gitu ya. Work from home terus kita rebahan terus ya, 100% rebahan. Ya kita nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Saat inilah ya waktu kita untuk mengulang strategi kita ya saat ini. Alhamdulillah banyak di rumah, banyak ketemu dengan anak-anak, ibaratnya seperti itu, tapi kita tetap tidak lupa bahwa kita punya tanggung jawab terhadap karyawan kita, ya, terhadap UKM kita. Berarti apa? Kita restrategi. Rencana adalah tindakan menunjukkan jalan posisi yang Anda ingin capai. Jadi kalau Anda pengen bangkit, ya sekarang saatnya untuk mengulang strategi itu. Jadi kalau bisa dikatakan dalam konteks ini, kita harus bisa melalui krisis ini dengan baik ya. Bismillah akan segera selesai. Jadi kalau istilahnya di luar itu kita menanamkan hal itu dengan baik, ya itu yang akan terjadi.
yang kita minta akan terjadi. Ya, untuk review aja ini candaan di antara teman-teman. Siapa dulu yang minta pengen tanggal merah terus? Sekarang tercapai loh. Siapa yang pengen libur? Pengen libur terus, libur lama, rebahan lama, nyantai gitu ya. Sekarang dikasih loh. Ya. Jadi apa intinya? Kalau kita bicara sedikit tentang ilmu loa, sekarang sebentar lagi pandemik selesai, kita sama-sama bagi semua peserta di sini sama berdoa bersama-sama bahwa akan segera selesai, insya Allah ya. Apa ya? Pasti akan didengar sama yang di atas ya. Jadi istilahnya sama-sama saling menguatkan, kita minta sama Tuhan kita, sama Allah untuk memberikan segera pandemik ini selesai. Berikutnya, kalau kita sekarang nggak punya rencana, tidak punya rencana, ya itu yang akan memperburuk keadaan nantinya. Jadi kalau pandemik selesai ya baru mulai timik gitu ya. Mulainya pelan-pelan kayak gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Kalau kita siap bahwa habis lebaran ini selesai ya kita kencengnya sekarang ya. Ibarat proyek, kalau kita ngerjain proyek karena istilahnya saya ada perusahaan kecil, ada proyek. Proyek itu ada deadline. Ada pandemik atau tidak, itu tetap harus jalan. Kalau Anda menjalankan bisnis, ada pandemik atau tidak, saya harus bayar karyawan. Nah, itu istilahnya itu yang memacu kita untuk improvisasi dengan rencana dan strategi untuk membuat satu lompatan seperti itu. Kemudian saat menyusun langkah-langkah yang Anda ambil, silahkan pikirkan secara luas impact-nya terhadap banyak orang, ya, dampaknya terhadap perusahaan, dampaknya buat masyarakat, dampaknya buat keluarga Anda sendiri, dan lihatlah, pandanglah secara jauh. Jadi itu adalah cara-cara untuk membuat kita bangkit dari keterpurukan ini. Berikutnya, oke, yang ketiga adalah bagaimana kebudayaan dan identitas itu akan berubah, ya. Jadi istilahnya di sini ini gambar aja bahwa suatu organisasi bisa company ya, bisa perusahaan, corporate, dunia kampus, dunia pendidikan, ini banyak yang berubah. Saya berikan contoh aja, saya sebagai akademisi misalnya ya, dosen, e-learning itu sudah tumbuh dari tahun 2000-an. E-learning sudah tumbuh dari 2000-an. Tapi ya jalannya e-learning seperti itu saja ya, seperti jalan di tempat, karena memang ngajar istilahnya dengan adanya human touch-nya, ketemu dosennya, ketemu trainernya, ketemu konsultannya, ketemu coach-nya, itu memang lebih happy kayak gitu. Nah, sekarang dengan adanya pandemik ini, mau tidak mau itu berubah. Jadi saya pribadi, pengalaman pribadi pada waktu awal Maret memang harus work from home, ya Google Google Classroom, Google Meet, Webex segala macam itu juga satu hal yang baru karena dari dulu biasaannya offline kayak gitu ya. Nah sekarang mau nggak mau harus belajar cepat, memang harus berubah. Ya alhamdulillah itu kita bisa lalui dengan baik. Jadi sekarang online juga biasa gitu ya. Tinggal menyesuaikan dengan audiens. Jadi pada waktu saya misalnya ngadakan training untuk para UKM pakai Zoom, kebanyakan masih ini lagi berusaha ya kalau untuk UKM. Jadi pakai Kulwa ya sudahlah, pakai Kulwa, yang penting materi sampai, caranya bagaimana ya. Bagi mahasiswa juga sama, Bu kalau pakai Zoom berat, pakai Google Meet aja seperti itu. Ya sudah, yang penting komunikasi kita ketemu yang nyaman buat kalian apa, itu kita turutin. Ya misalnya minta klien, kita juga nggak bisa ngotot. Ini kita mau pakai Webex, mau pakai Teamlink, oke. Gimana ya harus kita pelajari, ya kita harus berubah di sana. Jadi perubahan itu serta-merta saat ini, dan itu memang harus kita akui memang sangat berdampak buat kita.
Dan apakah itu akan berubah setelah ada pandemi? Ya, apakah berubah? Nah, itu yang dikatakan dengan new normal ya. Kebiasaan baru yang akan jadi suatu kebiasaan buat Bapak Ibu. Jadi di sini kita bicara tentang perspektif dari cara organisasi melihat dunia dan dirinya sendiri. Jadi melihat kita ini bagaimana itu akan jadi potensi buat Bapak Ibu semuanya. Kemungkinan besar budaya dan identitas Anda juga akan berubah. Ya, seperti tadi untuk belajar, saya masih punya anak kecil di sini kan anak SD juga tugas online. Ini setelah kita review selama 2-3 bulan ya, 2 bulan Maret April ini Mei ya. Jadi sudah 2 bulan pelajaran online-nya ngasih tugas ya, tidak tatap muka sama anaknya. Nah ini sebagai orang tua kita mulai gemes ini. Ya ini kalau setiap hari ngasih tugas terus, anak saya belajarnya berarti kan dapatnya dari para orang tua ini, dari para guru kurang. Ini bagaimana itu mungkin yang akan kita ajukan juga bahwa anak-anak online itu bukan sekedar ngasih tugas, jadi harus ada human touch by online juga. Berarti harus ketemu. Caranya ketemu bagaimana itu yang harus dipikirkan dari pihak sekolah. Dari kampus pun juga sama. Saya kira seperti itu. Dan UKM pun juga sama ya. Jadi ada yang harus berubah. Jadi online bukan sekedar ngasih tugas. Dosen silakan download materi saya dipelajari besok ujian. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus menjalin komunikasi dengan baik dengan mereka. Jadi perubahan itu yang harus kita pahami. Kemudian krisis ini, pandemik ini, insya Allah dapat menyatukan orang-orang. Ya, tadi terbukti banyaknya donatur, ya, banyak yang peduli terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, ya, bukan hanya memandang agama tertentu saja, tapi misalnya yang bisa dibantu di dekat kita itu membuat semangat di lingkungan kita. Ya, saat work from home semuanya saling berjaga, saling bergantian untuk memberikan iftar, ya banyak yang berubah di sana. Jadi dapat menyatukan orang-orang dan memfasilitasi dengan semangat ketahanan kolektif. Ya, berikutnya hal ini dari gambar di sini Anda bisa lihat banyak terkonek dari beberapa sistem di perusahaan ataupun di kita di lingkungan kita. Itu untuk mempertimbangkan perspektif Anda sekarang, ya, bagaimana perspektif Anda. Dan jika kita melihat dari organisasi secara berbeda, kita ini sudah selesai atau belum ini ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan untuk bisa tumbuh di sini. Dan jawaban dari Anda semua untuk berubah atau tidak, itu yang akan membuat kita tumbuh. Berikutnya kita bisa melihat di sini. Jadi apa yang Anda butuhkan untuk memulai dan menjalankan satu perusahaan untuk saling berkoordinasi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satu proyek, suatu pekerjaan itu pasti ada deadline-nya. Ada pandemik, itu pandemik di luar. Bagi perusahaan tetap harus jalan. Caranya bagaimana? Gambarannya seperti itu. Jadi ini masih terkait dengan poin yang ketiga tadi, ya. Jadi jawaban Anda untuk pertanyaan di atas harus mengarahkan ke serangkaian proyek atau pekerjaan untuk mengatasi COVID-19 ini, ya. Jadi masih tetap terkoordinasi. Dan di sini pemilihan SDM seperti yang disampaikan di awal tadi, SDM yang tepat untuk membuat marketing, konsep strategi, segala macam budaya perusahaan, iklan, perilaku konsumen, dan berbagai macam permasalahan di perusahaan ini sangat penting di sini. Jadi ini semua harus dikoordinasikan dan berjalan dengan baik. Berikutnya, yang terakhir, seberapa siapkah Anda menjalankan rencana dan kesiapan organisasi Anda? Ya, yang terakhir ini Anda perlu menilai kesiapan dari kita. Kalau kita bicara UKM, ya UKM ini saat ini nanti saya mohon sharing dari daerah lain, ya. Misalnya kalau di Jogja kan memang ya insya Allah sih masih
bisa berjalan walaupun pelan ya. Yang tadi ya tetap kebutuhan pokok segala macam, tinggal caranya aja yang berubah. Jadi kalau kayak buah sayur, walaupun ini petani panen raya, ayam kampung, ini saya dapat beli harga murah ya, yang biasanya 50-an ribu, saya dapat 30 ribu, telur ayam murah. Nah itu jadi istilahnya yang biasanya diberikan misalnya diantar ke rumah sakit, maaf kok rumah sakit, rumah makan ayam Suharti misalnya di setor ke sana. Nah sekarang semuanya langsung ke konsumen. Kenapa cepat panen? Karena pakannya mahal ya. Karena pakannya mahal. Jadi kalau pakannya mahal, otomatis ya harus segera panen dini ya, istilahnya seperti itu ya. Lele saya dapat juga dengan harga sangat murah, tapi istilahnya pada waktu saya tanya para pengusahanya ya sebenarnya nggak rugi banget kalau istilahnya banyak yang beli. Istilahnya cara pelayanannya berubah. Jadi kalau dulu biasanya ngambil, istilahnya sekarang memang pengusahanya harus mengantar ke tempatnya, ibaratnya seperti itu. Ya, kesiapan itu yang harus kita siapkan untuk bisnis kita, untuk perusahaan kita, kalau di level pemerintahan juga untuk organisasi kita. Jadi karena di sini tadi saya lihat ada peserta dari pemerintahan. Jadi dari pemerintahan kalau rapat, sekarang banyak pemangkasan anggaran untuk rapat. Oh ternyata rapat lewat online juga bisa untuk mengerjakan. Nah itu yang harus perubahan terjadi ya. Jadi bisa nggak kalau saya di bidang IT kerjaan di remote itu biasa. Jadi karyawan nggak masuk kantor nggak apa-apa, yang penting kamu ngerjain deadline-nya selesai kayak gitu ya. Tapi kalau di pemerintahan bisa nggak di remote seperti itu kayak gitu ya. Terus kemudian kalau di UKM bisa nggak kita sesuaikan dengan kesiapan dari perusahaan kita. Oh ternyata contoh misalnya di perusahaan saya ada ini kita remote kerjaannya, tapi ada miss ya, ada miss komunikasi karena bahasanya lewat WA ya, lewat WA lewat kayak gini kadang. Oh maksudnya seperti itu ya, ya berarti masuk Zoom aja lah, maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau sudah klik sudah dikerjakan di rumah lagi itu bisa gitu ya. Nah di sini kami melihat perbedaan besar dalam kesiapsiagaan ini kembali lagi ke tingkat individu kita masing-masing, kita siap nggak untuk berubah. Kemudian dari perusahaan kita, dari tim kita juga. Jadi secara nasional juga pengaruh dari perusahaan kita. Jadi kondisi seperti ini membuat kita harus benar-benar menyiapkan diri kita, gitu ya. Dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bersama dengan kecepatan dan proses pengambilan keputusan, ya. Keputusannya sangat variasi. Jadi monggo dari 5 poin ini kita pelajari. Setelah kelima ini adalah bonus, ya, karena kita bicara review dan worksheet. Jadi Anda bagi para konsultan UKM atau segala macam, atau mungkin dari business owner dari para UKM, kami saya dari Nasma itu akan membantu untuk coaching jika Anda perlukan. Jadi kalau habis training kayak gini, kalau untuk coaching ya harus dilakukan. Kalau monggo nanti kalau Anda berkenan untuk kita review bersama-sama, kontak nomor saya untuk kita review selama 3 bulan ini apa yang bisa kita kerjakan ya. 5 poin tadi pengerjaannya gimana itu harus kita review bareng-bareng ya. Kalau berkenan silahkan nanti WA ke saya untuk follow up dari training ini gitu. Kemudian ini dapat membantu Anda untuk merencanakan gerakan Anda saat ini dan masa depan. Saran saya memang untuk Oke, ini ada Mbak Ati Sukoharjo Resen. Oke, sebentar. Tolong dibaca, Mas. Itu apa? Mbak Ati. Oke, silahkan Mbak Ati. Saya putus dulu, kan Resen mungkin ada yang perlu dipotong, nggak apa-apa. Jadi kita perlu untuk ini ya, perlu untuk mereview otomatis. Oke. Berarti silakan.
Ati, Mbak Ati? Lanjut aja dulu, Pak. Oh, lanjut aja dulu. Iya, Oke. iya. Pencet tadi itu. Oke, kepencet. Oke. Oke, kalau resen kan berarti urgent. Oke, saya ini dulu ya. Nanti saya jawab ini. Oke, ada pertanyaan, tolong diperhatikan. Berikutnya dari sini dari apa review kita. Ya, kalau kita habis mengikuti training ini, harapan kami juga Anda yang perlu dilakukan apa, actionnya apa. Kita dalam 3 bulan ke depan itu memang harus terkoordinat dengan baik ya. Kalau belum bisa nyusun, istilahnya seperti tadi kita setting goal. Ya, setting goal itu saya sarankan kalau untuk perusahaan minimal setiap tahun harus buat setting goal sekali minimal dan direview setiap 6 bulan. Jadi kalau ini sebenarnya kalau bagi perusahaan kalau toh tidak ada pandemik, bulan Juni ini sudah melakukan review, ya melakukan review. Goal settingmu 3 miliar sekarang sudah dapat berapa, gitu ya. Jadi kalau sudah direview ya itu akan kita membuat strategi untuk memperbaiki menuju goal terakhir ya di tahun terakhir. Jadi sekali lagi buat kita individu, buat perusahaan, buat pemerintahan, saya kira yang namanya kinerja kita ngukurnya per tahun, ya. Cuman di pertengahan tahun itu kita review itu karena untuk mengetahui kita kurangnya gimana sih. Kalau 3 miliar baru 100 berarti kurangnya banyak banget. Kita harus kerjanya bagaimana? Apalagi sekarang ada pandemi. Langkah apa yang kita buat untuk menyusun itu? Apakah dihapus aja 3 miliarnya jadi 200 biar dekat dengan goal, atau kita mencari cara lain untuk membuat goal yang sama ya. Jadi poin di sini adalah menaikkan harga atau segala macam yang selama kondisi seperti ini kadang yang contoh yang belum tentu bijak, gambarannya seperti itu ya. Jadi di masa pandemik ini juga Anda bisa harus tetap memperkokoh hubungan dengan pelanggan. Caranya gimana ya? Misalnya dengan bagi-bagi masker, beli apa dikasih bonus ya. Kemarin luar biasa, anak saya itu pecinta roti O ya. Roti O, saya itu kalau setiap kali keluar kota, anak saya mintanya nggak banyak kok mah, karena roti O itu image-nya roti bandara, roti stasiun, roti bandara. Jadi kalau saya pergi itu pasti roti O ya mah gitu ya. Nah kalau di Jogja sendiri sebenarnya enggak di bandara, ada di Jakal, dan kebetulan jalan Kaliurang itu dekat UGM, itu dekat rumah saya. Jadi kalau saya keluar gitu, Mama habis kerja ya, itu minta roti O. Nah kemarin saya lihat strateginya sangat bagus ya. Jadi tidak menurunkan harga, harganya tetap sama, saya 12.000. Tapi sekarang dengan model untuk mendekatkan konsumen, buy one get one ya, 50% untuk untuk produk baru ya. Istilahnya ngicip produk baru. Saya jadi ngicip kopi-kopinya yang ada di roti O. Terus kemudian setiap pembelian 100.000 dapat masker ya, dapat masker kain ya, sangat bagus, lucu-lucu. Jadi pada waktu saya rencananya cuma beli 50.000, kalian deh 100.000 dapat masker. Nah di sana apa? Perusahaan sudah membantu orang pembagian masker, kita senang, pelanggannya senang, dan perusahaan juga promonya tetap jalan. Jadi cara-cara seperti itulah, kreativitas seperti itulah yang harus kita harus kita gali. Ada contoh lagi UKM saya ya. Tahun ini cerita sedih terutama bagi kawan-kawan fashion dan craft yang mau pameran ke 5 negara, itu stok sudah banyak, udah disiapkan ya. Itu barang-barangnya murni nggak bisa keluar, dan itu nilainya ratusan juta. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bundling produk. Karena produknya adalah topi, tas, seperti itu. Nah, sekarang produk itu sekarang malah dikemas, ditambahin masker, ya. Di sana juga ada dikombinkan dengan desain-desain yang cantik. Jadi apa? Produknya biar keluar, ya. Dan di sana juga ada kerjasama dengan donasi ya, karena niatnya untuk donasi seperti itu. Itu lumayan luar biasa efeknya karena barang-barang bisa keluar dengan baik. Oke, ini bonusnya. Bentar. Nggak bisa gerak ya? Bentar. Oke. Ini bonus dari manajemen risiko. Jadi
kalau tadi kita untuk restart sudah banyak hal yang kita pelajari, semua tadi yang kita bahas tadi semuanya resiko bisnis, yang mau tidak mau kita akan ketemu. Pandemik itu juga resiko bisnis kita, ya, yang tidak pernah kita cari, tapi ada, ya, yang tidak pernah kita minta, tapi datang. Ya, begitulah resiko. Nah, terkait dengan kita pribadi, ini dari para hadirin, jadi umur terlalu pendek, ya, buat kita sendiri, umur terlalu pendek, ataupun umur terlalu panjang adalah risiko yang harus dikelola dengan baik. Sama halnya dengan bisnis, ya. Kalau kita bisnisnya mau cepat, mau lama, itu semuanya kita harus pinter-pinter mitigasi resiko, ya, pinter-pinter mitigasi resiko di kehidupan kita, di kehidupan bisnis kita, di perusahaan kita, itu semuanya pasti ada resikonya. Jadi kepintaran kita mengelola resiko yang kemungkinan berpotensi resiko apa, kita istilahnya kita yang bisa kita skip, ya. Jadi kalau 3 kategori duit, ya, kategori uang itu kita memiliki 3 poin, ya. Kalau warna, ya, kalau kita warna uang ada berapa ya? Kita yang pasti ingat itu adalah warna merah, ya, warna merah, ya. Kita bahagia banget kalau di dompet ada warna merah, gitu ya. Nah, ini semacam apa namanya? Semacam gambaran saja, ya, bahwa warna merah itu kita itu butuh untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup, ya. Kalau untuk perusahaan, ya, kebutuhan dasar hidup perusahaan bagaimana? Membeli kesenangan dan membeli kenyamanan. Porsi dari omset perusahaan, ya. Kalau dari pribadi, porsi dari omset pribadi itu yang bisa kita gunakan sebenarnya kalau dari teori manajemen risiko itu, ya, porsinya 60% aja yang digunakan, ya. Yang lainnya berikutnya untuk warna uang, warna yang lain, ya. Penghasilan kita misalnya 1 M, ya, omset kita 1 M, yang 60% aja nih yang untuk operasional, ibaratnya seperti itu. Yang lainnya gimana? Nah, ini yang kedua adalah warna biru. Warna biru ini kalau untuk secara pribadi ini adalah memenuhi kebutuhan jangka panjang. Untuk investasi, ini saya bicara untuk pribadi dulu. Investasi, pendidikan anak, rumah, keperluan ibadah, ya, bagi Muslim mungkin haji, Kristen Yerusalem, dan etc. ya. Dan kemudian pensiun, ada 30%, ya. Kemudian yang ketiga adalah warna hijau, ya. Kita harus punya pengaman resikonya, sakit kritis, kecelakaan, dan ini semuanya porsinya 10%, dan kita harus punya pengaman uang merah dan biru. Nah, ini maksudnya apa? 3 kategori warna uang ini. Di bisnis sama seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai bisnis, dari pengeluaran dari perusahaan memang ada berapa persen yang memang harus di-keep untuk tumbuhnya organisasi. Itu bukan murni keuntungan perusahaan saja. Kita harus mikirkan SDM-nya, kita harus mikirkan investasinya. Alat-alat kita ini umurnya berapa? Kalau kita kerjasama dengan UKM, oke, alhamdulillah versi pertama dibantu pemerintah. Dinas ini, dinas itu membantu. Oke, itu ada umurnya. Umur ekonomis bagi alat-alat produksi itu ada, gitu ya. Jadi kalau udah dibantu pemerintah, usia alat-alat bantuannya, ya, misalnya spinner atau segala macam dibantu, itu umurnya 3 tahun, ya 3 tahun lagi kamu harus bisa beli alat itu sendiri dengan duit bisnismu. Jadi itu adalah cara kita bagi para pendamping UKM untuk mengarahkan bahwa di setiap bisnis kita ada penuh dengan risiko. Jadi gimana? Ya, mitigasi risiko itu dari sekarang, ya. Dari kehidupan pribadinya dulu, dari para pelakunya dulu, dan nanti baru lari ke arah bisnisnya. Sama, ya. Jadi ada 3 pola dalam pengelolaan keuangan. Saya kira ini mendekati Lebaran, ini juga polanya sudah berubah, ya. Jadi ini kue kita masa kecil, ya, rantainya ada rantai kuning. Sekarang dengan adanya pandemik akan ada perubahan ini untuk gambaran saja, ya. Kalau ketemu orang, masker kemungkinan nanti akan jadi suatu habit dan jadi suatu kebiasaan yang baru. Dari saya terima kasih, saya buka untuk pertanyaannya. Oke. Itu materinya. Materinya Mbak Wiwit. Siap, sudah, Cak?
Di close dulu Oke, screen-nya, Mbak. Apa? Di siap. Oke, sharing screen. oke, Oke, kawan-kawan, untuk tanya jawab ada 2 pintu yang bisa Anda gunakan. Pintu pertama adalah chat, ya. yang Kalau kuliah. mau hemat paket kuota, pakai chat aja enggak apa-apa. Tapi kalau kuotanya lagi banyak, nah Anda pakai raise hand, nanti yang raise hand akan diaktifkan mikrofonnya, Anda bisa langsung menyampaikan ke Mbak Wiwit tentang pertanyaan, sarannya, dan sebagainya. Oke, silakan Oke. langsung Mbak Wiwit handle. Oke, siap. Makasih, Cak. Ini ada beberapa pertanyaan ini Mbak Risma. Ini sahabat saya waktu ketemu di Amen Jakarta ya, Mbak ya. Terima kasih ini UKM sama mentor juga ya. Ini dari pengrajin bunga mutiara-mutiara ini. Alhamdulillah saya kenal Mbak Risma. Sehat selalu Mbak Risma. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendamping jika ingin membangkitkan pelaku UKM dengan hal-hal yang baru, sementara pelaku UKM-nya masih dalam situasi yang masih perlu pemulihan dampak COVID ya. Ini mayoritas semua menemukan ya. Saya pribadi juga menemukan. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi untuk maaf kalau kita bicara mindset, bicara pola pikir itu kita tidak bisa serta merta ya. Kita tidak bisa langsung seperti membalikkan tangan dengan mudah gitu ya. Saya melakukan survei misalnya dengan online kayak gitu ya. Karena saya ada kerjaan stratifikasi, saya kalau nggak survei offline, saya gampang langsung ganti metode ya. Anda sebagai konsultan atau pendamping UKM, gampang aja ya. Saya melibatkan tim IT, oke deh pertanyaannya ganti Bitly gitu ya. Gampang gitu. Itu teknik pertama gampang, tapi di lapangan nggak semudah itu ya. Karena apa? Karena akan banyak alasan, aduh HP saya belum Android, saya gaptek ya, saya nggak bisa, saya nggak ini, nggak itu ya. Akan banyak alasan di sana untuk kita cari solusi. Nah, di sana sebagai pendamping UKM yang sangat tahu dengan perilaku UKM-nya itu adalah Anda sendiri. Jadi caranya bagaimana gitu ya. Jadi untuk istilahnya untuk nguyak-uyak ya, bahasa Indonesianya apa ya? Untuk memberikan semangat atau motivasi kepada para UKM, ya itu kita insya Allah punya metode sendiri ya. Jadi misalnya di Jogja yang saya lakukan adalah, ayo daripada sama-sama update status mengeluh bantuannya kapan atau segala macam, saya bantu dengan tim saya, daganganmu apa sih Mbak? Yang bisa dijual apa sih kayak gitu ya? Itu kita bantu buatkan desain ya. Kebetulan tim kita banyak, jadi bantu desain. Oke, update statusnya jualan. Jadi nggak usah nyalahkan pihak siapapun, pemerintah datangnya kapan, birokrasinya bertele-tele, nyalahkan RT-nya, nyalahkan RW-nya, nyalahkan presidennya, nggak usah, jualan aja. Yang bisa dilakukan dengan online sekarang apa? Seperti itu ya. Dan itu memang butuh perjuangan. Jadi kita bantu desain. Alhamdulillah pada waktu ini terjadi ya, iseng-iseng ya. Jadi karena kemarin itu awal Maret itu permintaan masker banyak. Jadi pada beli kain istilahnya kain curah ya, kain sisa kayak gitu ya. Dibuat masker pertama statusnya karena istilahnya ngikuti instruksi kita untuk jualan apa yang bisa dijual, statusnya diganti, itu kaget pada waktu ada transaksi, malah bingung ya, karena pesanan banyak yang ngerjain cuma 2 orang, 3 orang kayak gitu ya. Jadi itu habit yang akhirnya berubah. Oh ternyata aku update status aja ada yang nanya Bu kayak gitu ya. Itu yang harus kita kasih pengertian ya, daripada mengeluh, buat sesuatu yang manfaat buat Anda semua gitu ya. Karena Tapi ya silakan. ini ada 2 yang raise hand ini Mbak. Kalau Oke, siap. di Tolong respon, diperhatikan. saya unmute dulu. Yang pertama dari Bang Abu Tuteru. Kalau lihat namanya dari timur ini, coba disapa. Oke, Abu. Ya, dari Maluku ya. Silahkan. Silahkan. Tolong dibantu Mas Abu. Oke, silahkan Mas Abu. Apa kepencet? Sebentar. Silahkan. Saya sambil menjawab
chat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa raise hand, nanti langsung Mas bisa. Abu, mikrofonnya diaktifkan ya, tolong. Kalau enggak, geser ke berikutnya. Oke. Abi, Ya, oke. Ini dari Mas Abi Sarno ini raise hand juga. sudah Iya. Mbak, sudah Oh, di-unmute. sudah. Oke, Sudah. ini. Oh, sudah. Ada Sudah. yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Halo Pak Samsul, sehat Pak? Halo, Ini saya manggilnya Mbak atau Bu ya? Kakak. Mbak Enaknya. boleh, biar lebih mudah. Mbak saja lah ya. Ya, silakan. Mohon maaf saya panggilnya Mbak Wiwit saja, biar Ya, siap. ada kesan lebih akrab saja. Iya, siap. Makasih, Mas. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya Bapak Ibu semua yang ada di forum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi mengamati materi yang disampaikan Mbak Wiwit, sepertinya ini mengena sekali. Ini pengalaman kami pribadi, saya pribadi khususnya sebagai pendamping UMKM di Kabupaten Kecil Banjarnegara, Jawa Tengah. Barangkali yang pertama saya ingin sharing, boleh ya Mbak Wiwit ya sharing? Silakan. Ya. Saya ingin sharing. Sebetulnya sebelum dan sesudah pandemi ini, kalau sebelumnya, kebetulan kalau kami, saya pribadi di Banjarnegara itu kan mendampingi UMKM, kemudian para UMKM yang saya dampingi itu, saya bentuk sebuah komunitas. Kemudian saya buatkan grup untuk media komunikasi dan sebagainya. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini ya, grup WA itu menjadi salah satu media komunikasi yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya bisa tahu persis sebelum dan sesudah pandemi ini apa yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Saya kasih contoh, ada salah satu atau beberapa UMKM yang saya dampingi, itu justru dengan adanya pandemi ini, mereka itu jadi sangat intensif sekali kaitannya dengan pemasaran secara online. Kalau dulu kan alasannya ya macam-macam. Nggak kober lah ngurusin online ini dan itu, ngurusin usaha saja sudah waktunya luar biasa. Tapi justru sekarang mau nggak mau ya mereka pasti harus online, harus belajar. Dan uniknya karena ada di dalam satu komunitas sesama pelaku UMKM, jadi ada rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan itu luar biasa. Jadi ada UMKM yang pemasarannya mengalami kendala, adanya pandemi seperti ini, malah jadi saling membantu, alias saling memasarkan produk teman-teman pelaku UMKM. Jadi di dalam satu komunitas itu sudah terjadi apa istilahnya ya, saling memasarkan, ada yang jual, ada yang beli dan sebagainya. Justru yang saya amati, ini ada salah satu UMKM kami, kebetulan produknya itu abon ayam, Mbak Wiwit. Abon ayam ini kan beberapa bulan terakhir ini kan daging ayam itu kan murah ya, murah lah. Akhirnya kan karena dia produksi abon ayam dari dulu, setelah adanya pandemi itu kan awalnya kesusahan memasarkan, karena kan dia mainnya kan offline, karena sekarang adanya pandemi mau nggak mau dia harus online. Kemudian dibantu sama teman-teman UMKM-nya, sekarang malah justru pemasaran abon ayamnya jadi meningkat. Apalagi bahan bakunya kan daging ayam itu kan relatif lebih murah ya dibandingkan sebelum adanya pandemi. Nah, saya pikir kalau saya kaitkan dengan materi yang tadi disampaikan Mbak Wiwit, itu salah satunya untuk merestart bisnis setelah adanya pandemi ini kan salah satunya adalah merubah strategi ya kalau tidak salah. Oke. Iya, mungkin pertanyaan saya atau minta sharing dengan Mbak Wiwit, mungkin pengalamannya selama ini lebih spesifik strateginya itu apakah si pelaku UMKM itu harus merubah strategi di bagian marketingnya atau di bagian apanya? Kalau tadi saya lihat itu kan kita harus meninjau ulang atau mereview bisnis plan-nya. Kita kan tahu bersama para UMKM kita kan mayoritas
terkait dengan bisnis plan mereka tidak atau belum punya atau belum mampu untuk membuat bisnis plan. Itu kan akan menjadi salah satu masalah yang dihadapi para UMKM kita kan seperti itu. Tapi uniknya, hikmahnya dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau ya mereka jadi belajar bisnis plan. Yang saya dapatkan pengalaman selama masa pandemi ini di grup komunitas saya, mereka jadi dengan sendirinya mau belajar, oh ternyata bisnis plan seperti ini. Ini suka duganya pengalaman saya mendampingi UMKM di Banjarnegara, kota kecil, para pelaku UMKM yang luar biasa, mereka masih tetap eksis, ada makanan ringan, olahan pangan dan sebagainya, itu mereka masih tetap eksis. Yang saya salut itu adalah semangatnya. Maka kalau saya sebagai pendamping, selain pendamping kan kebetulan saya juga akademisi, Mbak Wiwit. Jadi saya berusaha mencari link atau informasi program-program baik itu dari pemerintah ataupun swasta. Dan alhamdulillah dengan adanya, ya saya merasa kasihan saja melihat mereka, terutama pelaku UMKM dengan adanya pandemi ini, karena mereka luar biasa ya, omsetnya menurun apa dan sebagainya. Saya jadi kasihan, jadi tergerak hatinya untuk saya harus berbuat apa nih. Kebetulan pemerintah kan sekarang luar biasa ya, bantuan sana sini kan luar biasa. Yang saya lakukan ya, walaupun mungkin tidak banyak atau tidak besar, paling tidak mungkin itu bisa membantu. Salah satunya saya contohkan, mohon maaf, salah satunya kemarin saya menjembatani, mendampingi mereka sampai ke proses prakerja. Nah, itu kan yang program prakerja, dan akhirnya mereka sampai goal, dan itu sangat bermanfaat sekali bantuannya. Belum lagi kemudian dari pemerintah Dinas Koperasi Provinsi lewat Disperindak UMKM di tempat kami juga berkolaborasi dengan mereka, bekerja sama bagaimana caranya ini para pelaku UMKM ini paling tidak terbantukan dengan adanya program dari pemerintah. Barangkali itu kalau saya simpulkan ya, dengan masa pandemi ini, dengan materi yang disampaikan Mbak Wiwit, sepertinya para pelaku UMKM ini semakin paham. Saya harus berbuat apa setelah pandemi ini berakhir? Paling tidak salah satunya saya simpulkan adalah strategi. Nah, yang saya ingin tahu atau minta sharing dengan Mbak Wiwit, mungkin strateginya, apakah di marketingnya? Kalau selain marketing, mungkin strategi di bagian mananya lagi. Barangkali itu, Mbak Wiwit, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi Sarno dari Banjarnegara. Tadi sudah sebagai pendamping UKM dan juga akademisi juga ya. Jadi di sini sudah buat komunitas melalui WAG segala macam, di sana sudah melihat potensinya. Dan alhamdulillah, jadi istilahnya seperti ini. Produk yang dulu sudah jalan, ya di sini adalah contohnya kasus abon ayam yang dulu kesulitan. Nah ini kan terjadi shifting ya, terjadi perubahan. Kalau dulu offline aja masyarakat susah, sekarang banyak dibantu sama teman-temannya untuk online. Jadi saling ditawarkan mungkin dengan cara yang termudah dengan menggunakan medsosnya, ya. Jadi ini sebenarnya sudah terjadi perubahan, karena kalau dulu dijual sendiri kayak gitu ya, ini sudah dibantu sama teman-temannya, ya. Sudah banyak dikenal ya, jadi itu sudah terjadi perubahan Mas Adi. Jadi di sana terus kemudian untuk risetnya gimana nih untuk tadi untuk mengubah bisnis plan-nya, sedangkan UKM tidak biasa untuk membuat bisnis plan. Cara saya yang paling gampang itu sebelum membuat bisnis plan, kita biasakan untuk UKM itu punya setting goal di tiap awal. Jadi ini sama juga dengan pertanyaannya dari Mas Nur Hidayat ya. Pertanyaannya sama, saya jawab sekalian dengan Mas Abi Sarno. Jadi di sini pertanyaannya, sebagai calon pendamping, langkah awal apa yang harus dilakukan secara personal maupun organisasi, ya. Jadi langkah awal kita membiasakan kita di awal tahun kita buat setting goal, ya. Sebelum buat business plan, kita tanya pada UKM kita, omset tahun kemarin berapa, ya. Omset abon ayam tahun kemarin berapa? Ya, nanti kalau ada jawabannya nggak ada omset, berarti kan nggak nyatet. Nah, habit yang kita bentuk di sini ya, kalau mau bisnisnya tumbuh,
kalau mau dikatakan naik kelas ya harus punya catatan, ya. Saya tidak bicara standar akuntansi yang harus SAP segala macam. Catatan dulu deh yang punya langkah awalnya seperti itu. Bahwa kalau tahun kemarin omsetnya 100 juta, tahun ini kalau pengen naik, berarti kan mau berapa kali lipatnya? 200, 300, ya, 400 atau 1M. Nah, itu yang kita berikan kepada para UKM kita, mulai bermain dengan angka. Ya, jadi pada waktu nyusun bisnis plan pertama itu mainlah dengan angka, di sana dengan omset. Karena kebanyakan kalau di level mikro itu omset, mohon maaf, omset itu dikira laba. Ya, omset itu ya hasil jualan Anda. Hasil jualan Anda berapa, itu yang kita kejar. Karena kalau kita bicara omset, jadi kalau omsetnya 100 juta, berarti kan keuntungannya dari UKM tersebut kan bisa kita katakan sekitar 10-30% lah maksimal. Itu kan penghasilan Anda. Kalau pengen menaikkan ya bermain di sana. Seperti itu. Ya, jadi untuk setting goal itu juga menjawab pertanyaannya Mas Nur Hidayat. Langkah awal biasakanlah untuk para pendamping UKM setiap awal tahun kita setting goal. Ya, untuk mau organisasi secara pribadi termasuk pengelolaan keuangan. Di sini kenapa tadi di terakhir kita singgung singgung tentang manajemen risiko karena itu kompetensi saya. Saya selalu nguyak-nguyak UKM untuk selalu menyisihkan pendapatannya. Jadi untuk selalu menyisihkan, karena apa? Penghasilan Anda sekarang 100.000, minimal 10%, 20% itu bukan hak Anda sekarang, itu haknya masa depan. Berarti apa? Ya untuk perbaikan produknya. Gambarannya seperti itu. Jadi membiasakan dan masih banyak literasi keuangan di kita masih sangat rendah. Jadi kita biasakan di sana dulu aja. Main setting goal di angka awal pertama, terus kemudian restrateginya tadi di bidang apa. Jadi kalau restrategi kalau kita sudah main, kita cek nanti kan di pertengahan tahun. Nah ini karena ada pandemik bisa lebih maju, per 3 bulan itu bisa dicek untuk perubahan-perubahannya. Nah ceknya gampang, jadi dari yang sudah dilakukan apa, targetnya berapa, itu untuk marketingnya, misalnya tadi kan ada perubahan ya, dari offline ke online, nanti akan ada caranya bagaimana. Kemudian kalau Anda jual, misalnya kan gini, untuk membiasakan UKM punya reseller. Jadi saya selalu memberikan analogi kepada para UKM gini. Kalau beli tiket pesawat lebih murah ke bandara atau lebih murah ke agen, gitu ya. Ya, jadi gambarannya kayak gitu, gambaran yang termudah. Banyak yang menjawab ya murah di bandara karena bandara kan tempatnya pesawat gitu ya. Ya itu yang salah. Ya kalau beli tiket di bandara itu murah, itu agen akan mati, belum tikar semuanya. Traveloka semuanya akan tutup, ya. Karena apa? Ya agen itu kan mainnya di persentase. Kalau pusatnya salah setting harga, ya kita bicara marketing sudah punya reseller, dia main sendiri ya sudah, nggak usah punya reseller gitu ya. Jadi itu yang kita edukasi ke UKM. Jadi kalau pengen dibantu penjualan dengan banyak orang ya bisnis Anda itu harus ngerejekeni banyak orang. Jadi apa? Ya main persentase, main reseller, dan Anda pada waktu ikut jualan harga standar yang harus dibuat. Ya, jadi misalnya harga konsumen tadi saya jualan abon sekilo 100.000, ke reseller saya kan pasti saya kasih ke 90 atau 80 misalnya. Di sana kan main, kalau untuk makanan memang agak lebih manis dibanding bisnis yang lain ya. Makanan itu persentase laba, persentase reseller bisa sekitar 10-30%. Jadi apa, orang senang nggak usah produksi, yang produksi UKM-nya yang lain yang jualkan aja sudah dapat selisih harga yang lumayan. Ya, di sana dagang karena persentasenya lebih tinggi memang. Jadi di sana akan meningkatkan reseller semakin banyak dan si UKM sendiri akan fokus di produksinya. Ya, karena marketing sudah ada timnya, istilahnya seperti itu. Jadi cara belajar berikutnya adalah nanti untuk shifting marketing segala macam, insya Allah akan dilanjutkan sama Mas Gendut Marjoko, ahlinya di sini ya. Jadi bisa diperbaiki lebih lanjut. Kalau untuk level awal sekarang, saya kira itu dulu cukup. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Siap, oke. Suaranya nggak masuk ya. Oke, Mas Gendut Marjoko, silahkan Mas. Ini akan dibantu Mas Gendut Marjoko. Silahkan Mas Gendut. Enggak ya?
Sebentar saya unmute dulu Mas Ya, Gendut. udah. Oke, Udah ya? siap. Udah, sudah kedengaran, Mbak? Siap. Suaranya mantep ini. Sugeng siang senior Wis. Pak Samsul Hadi. Sugeng Pakai siang Mbak Wiwi. Siap. Lanjut, Mas. Oke, saya akan sedikit sharing juga di sini terkait dengan kondisi new normal. Orang pada bingung dengan istilah new normal. Sebetulnya kalau kita kemarin beberapa tahun yang lalu sudah diingatkan dengan kondisi VUCA, sebetulnya kita nggak perlu ngomong new normal karena yang jelas pasti setelah masuk dunia digital itu kan perubahannya luar biasa sekali. Jadi mau normal, mau new atau enggak ya sama-sama normal lah sebetulnya. Gitu. Oke, kita akan coba nambahi ya. Jadi kita yang akan kita omongkan ketika kondisi COVID ini adalah masalah di pondasi ya. Jadi kelemahan di UMKM tadi adalah di pondasi. Pondasi maksudnya di sini adalah pondasi sistem dari organisasinya. Mereka belum punya manajemen yang baku, mereka belum punya sistem yang efektif dan efisien. Kemudian SOP-nya belum ada, SDM-nya juga belum sesuai yang diharapkan. Nah ini akan memang sebetulnya mau ada COVID mau enggak sebetulnya masalahnya itu sebetulnya sama. Sebetulnya sama masalahnya di situ. Jadi hanya karena ketika ada COVID ini kan sebenarnya adalah satu unsur pemaksaan. Semuanya harus berubah ke digital, berubah dari offline ke online, nah segala macam seperti itu. Jadi kita di sini akan ngomong bahwa ketika ngomong restart seperti yang disampaikan Mbak Wiwit, itu adalah kita akan nge-restart sistem kerja kita. Nah, tetapi ketika tadi ada yang bertanya bahwa ada mana dulu yang akan berubah. Saya akan sedikit sharing mengenai market shifting ya. Kalau kami mungkin sementara, karena saya juga pelaku UMKM sama seperti Mbak Wiwit, kita akan lakukan market shifting. Di sini fokus kita ada 3. Yang pertama pasti kalau orang marketing sebetulnya tidak usah banyak-banyak ngelihatnya, cukup 3 aja. Produk, market, sama interaksinya. Produk, market, dan interaksinya. Jadi interaksi antara produk dan market. Kalau untuk seorang produsen, pasti ada keterbatasan dalam melakukan shifting di komponen produk. Karena mereka sudah punya produk, apalagi sudah brandnya ketika sudah dikenal agak susah di sini. Tapi kalau reseller, pedagang, pokoknya pedagang yang reseller, agen, kemudian distributor, ya mereka bisa shifting di mana aja. Produk ini nggak laku, dia ganti produsen, dia jual apa gitu kan. Terus kemudian pasarnya ya dia bisa geser juga sesuai dengan produknya, dia mau jual apa. Jadi di sini masih pakai asal selling aja dia, tidak pemasaran. Tapi kita ngomong di sini kebanyakan yang kita dampingi adalah produsen. Jadi mungkin di produk kita akan tetap mencoba bertahan dengan produk yang sudah ada. Tapi pasar, nah di sini kita shifting pasar. Shifting pasar adalah kalau kita ingat istilahnya dulu kita melakukan di awal bisnis ada SWOT ya, analisa SWOT. Maka sekarang kita mau nggak mau harus SWOT lagi, gitu. Re-SWOT namanya. Kita coba tengok apa sih potensi kita yang terbesar dan punya peluang itu apa. Kelebihan kita apa, kelemahan kita apa di kondisi seperti ini. Nah, setelah kita tahu kita lakukan re-SWOT, maka kita akan tahu sebetulnya nanti kita akan ketemu targetnya. Dalam melakukan target itu kan ada tahapan yang namanya STP, segmentasi, targeting, positioning. Sedikit saya sharing di sini. Segmentasi itu adalah ketika kita umpamakan ada beberapa kolam ikan yang mau kita pancing. Dari sekian banyak kolam ikan kita hanya pilih 1. Sementara targeting, pemahamannya adalah dari kolam ikan tersebut, ikan apa yang mau kita pancing di satu kolam tersebut. Meskipun dalam satu kolam itu ada banyak ikan, tapi kita tetap waktu targeting itu kan kita pilih 1 ikan. Gitu. Sementara positioning artinya adalah umpan apa yang cocok untuk ikan tersebut. Nah, dalam kondisi COVID sekarang ini, maka yang terjadi adalah beberapa perilaku pasar dari orang yang dulu boleh keluar sekarang nggak boleh keluar, boleh belanja nggak boleh, itu banyak sekali bergeser. Dan dari pengalaman saya jualan gula cair, pasar kami yang terdampak adalah kafe dan resto yang harus tutup. Maka kami nggak bisa berhenti, kami harus terus produksi gula cair, tapi pasarnya berarti sudah nggak bisa kafe dan resto meskipun masih ada beberapa, katakanlah kita udah turun 40% ya. Akhirnya kita mulai bergeser. Nah, kita bergeser ini tidak asal geser.
kita bergesernya melihat di segmentasi. Dulu kan sebetulnya di kolam itu kan ada banyak ikan. Kalau dulu kita ikan yang kuning, nah kita di sebelahnya lah, kita coba cari ikan yang merah itu. Jadi di segmentasi itu saya pilih pasar yang industri minuman yang ternyata dia masih produksi dan pasarnya adalah ekspor seperti itu. Kemudian di interaksinya, ini shifting yang paling memungkinkan adalah di interaksinya. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan dari yang offline menjadi online. Online itu ya berarti dulu bisnis saya kan ketika di pemasaran paling boros itu kan ketika kita harus melakukan pemasaran offline. Nah sekarang kita udah mulai benar-benar 80% adalah online. 80% kita online dan kita diuntungkan banyak dengan adanya sosial media segala macam ada. Jadi kita juga belajar bagaimana membuat sebuah konten yang efektif untuk menarik minat orang untuk setidaknya untuk awareness dulu kemudian tertarik untuk mereka punya keputusan untuk membeli lah. Kita udah belajar kontennya itu. Jadi teman-teman yang lain pendamping UMKM juga harus ngajari UMKM ini ketika di sosial media itu konten yang seperti apa sih yang harus dibikin oleh mereka. Foto dan video orang akan prefer video. Nah video yang isinya apa, pesan apa yang akan disampaikan itu adalah penting sekali. Tadi sudah disinggung bahwa penting sekali melakukan branding ya secara digital. Nah di sini teman-teman sudah mulai. Gitu. Sebetulnya dari 3 fokus tadi tahapan yang saya lakukan sebetulnya adalah yang pertama adalah risk-SWOT. Jadi kita memahami potensi, kelebihan dan kelemahan kita. Kalau kelemahan ya pastinya kita sementara kita tunda dulu, tidak kita senggol. Kita ngejar sementara ini adalah fokus di kelebihan kita. Kelebihan kita apa? Nah, kita akan lihat peluang yang ada apa gitu. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah memastikan progres. Kita sudah risk-SWOT, sudah punya policy, sudah punya strategi. Maka progres itu harus kita tekankan. Progres gampang kita ngomong progres dalam satu usaha pasti adalah cash in dan cash flow ya. Di cash in pastinya ya tadi market shifting. Kalau pasar ini sedang lemah ya kita cari pasar sebelahnya, siapa tahu ya walaupun tidak segede pasar yang pertama tetapi kan setidaknya pasar itu tidak terpengaruh oleh kondisi Covid ini gitu. Atau mungkin yang sebelahnya lagi gitu. Ya kita sebanyak mungkin dapatkan cash in. Nah, di cash out ini shifting di interaksi, sistem di komunikasi antara produk dan pasar ini akan sangat terbantu dengan adanya digital. Jadi kita pastikan progres itu. Sampai kemudian kita akan lakukan evaluasi dan membuat satu improvement dalam sistem kinerja organisasi kita atau kinerja bisnis kita. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Mbak Wiwit. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup membantu. Kalau enggak, saya masih ada di sini. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Gendut. Tadi saya kira menjawab ada beberapa pertanyaan Mas Abisarno dan beberapa yang belum sempat kebaca ya tentang pentingnya market shifting ya. Insya Allah akan ada kelas lanjutan bagi semuanya. Insya Allah mungkin habis Lebaran ya Mas Gendut ya untuk buka kelas yang baru ya. Jadi untuk preparing ini memang kita bikin globalnya dulu. Nanti akan ada lanjutan-lanjutan yang lebih bersifat detail ya. Ikutin terus, klik lunas ya. UMKM naik kelas. Jadi di sana akan banyak training yang berbayar ataupun yang gratis. Jadi bisa banyak manfaatnya di masa pandemik ini ya karena alhamdulillah ini saya lihat banyak yang berbagi ilmu di masa pandemik melalui akun lunas ya jadi silahkan tetap join di sana. Oke, berikutnya saya baca sekali lagi terima kasih Mas Gendut. Berikutnya bagaimana cara kita meyakinkan kepada para UKM untuk membangkitkan semangat untuk berkarya setelah pandemi COVID ya, COVID-19. Bagaimana ya? Oke, saya tanya kepada Ana Maria Hening. Mbak Ana Maria mana Mbak Ana Maria? Bisa di-unmute Mbak Ana Maria? Bentar, Mbak. Oke. Mbak Ana Maria. Oke, boleh di-unmute. Ana Maria Hening. Iya. Nggak bisa dari dia, Mbak. Nggak bisa. Minta diaktifkan aja. Silahkan, Mbak.
kalau mau sharing? Nah, sudah. Oke, silahkan Mbak. Silahkan. Bagaimana cara meyakinkan? Mbak Ana Maria yakin nggak bisa meyakinkan? Pagi. Ya, iya bisa. Silahkan Mbak. Kan bertanya nih, cara meyakinkan. Saya mau nanya. Iya. Kalau saya sih yakin. Oke, ya. Ya. Oke. Sorry, bandwidth-nya low ini. Oke. Jadi yang penting pertama kali pada waktu kita meyakinkan orang, kita sendiri harus yakin dulu ya Mbak Ana. Dan untuk semuanya, saya yakin pada waktu kita sendiri nggak yakin itu nggak akan terjadi. Tapi pada waktu kita yakin, insya Allah akan sangat membantu para UKM, para ini yang di kita, itu sangat membantu. Oke, sorry. Ini suaranya bandwidth-nya jelek ini Mbak. Mbak Ana atau suaranya siapa yang bermasalah? Mbak Ana. Selamat pagi untuk semuanya teman-teman. Nah, ini sudah jelas. Saya dari Kediri, ini kabupaten. Iya. Dari putus Mbak Ana suaranya. Oke, Mbak Ana saya recap dulu aja ya, kita chatting. Intinya basicnya dari kita dulu Mbak Ana dan semuanya. Jadi pada waktu kita punya keyakinan bahwa bisa gitu ya, insya Allah itu efeknya itu akan nular ya. Saya ambil contoh ilmu loa itu kalau apa yang kita yakini, energi positif itu nular ke semuanya. Makanya ayo ya yang saya baca di medsos itu, ayo pamerkan hasta karyamu daripada ngomong kopat kopit kayak gitu ya. Pamer, Mbak Risma pamer hasil karyanya ya. Mas Gendut, Mas Abi, ya semuanya ada produknya apa kita pamerkan, kita jualan. Itu efeknya apa? Kalau terjelek kan nggak ada yang pesan, tapi kalau yang lumayan kan ada yang pesan, ada yang nanya kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk pergerakan ekonomi akan sangat baik gitu ya. Jadi kita fokus pamer produk-produk kita. Kalau istilahnya kurang di mana kita ada komunitas di UKM ataupun komunitas sesama mentor dan segala macam itu untuk saling menguatkan. Jadi dari kita sendiri dulu ya. Semoga jawabannya bisa membantu Mbak Ana. Kemudian ini ada saya UKM kuliner basah. Bagaimana ini untuk prepare ke depannya? Kuliner basah sekarang harusnya lagi panen ini. Ibu Evita Yasmin, Mbak Evita Yasmin, apakah mau berpendapat Mbak Evita? Bisa di-unmute, ya. Evita, apakah mau berpendapat? Oke, jadi kalau untuk kuliner basah saat ini memang minimal untuk lokal sekarang ya, basahnya seperti apa kayak gitu ya. Jadi silahkan Mbak Evita, produknya apa saja? Produk saya itu Mbak Wiwit, gudeg Mbak. Oh gudeg. Iya. Oke. Itu kan pemasarannya kan sekarang kan lewat online cuma lewat WA. Oke. Nah, kemudian kan kemarin itu saya masuk di Facebook itu ada permintaan untuk keluar kota. Nah itu terus saya belum punya ilmunya tentang yang seperti itu. Oke, siap. Ini Evita emang ini Bu, orang Jogja? Bukan, orang Solo. Gudegnya gudeg Solo, Mbak. Oh, gudeg Solo. Saya orang Sukoharjo, Bu, jadi tahu gudeg Solo. Ya, ini ada konsultan dari Sukoharjo juga, saya kelahiran Sukoharjo ya. Oke, Bu Evita Yasmin, jadi kalau kita bicara gudeg, sekarang sudah teknologinya sudah canggih gitu ya. Saya itu pernah waktu jadi mahasiswa, karena saya orang Solo, saya tinggal di Jogja, mau ngasih oleh-oleh ke Kaltim, saya belinya dari Solo. Terus saya baru melihat sekitar, ya Allah, Jogja itu, yang kota gudeg itu Jogja, bukan Solo. Jadi ternyata saya bawa gudeg yang ternyata di dekat kos saya itu banyak gudeg. Nah sekarang kalau untuk gudeg ini, alhamdulillah, jadi kalau pengen keawetannya, ini sekarang sudah banyak metode ya, jadi pengalengan segala macam yang sekarang haji segala macam kan kangen dengan gudeg sudah dengan pengalengan. Jadi sudah masaknya sudah dengan teknologi packagingnya itu sudah sangat membantu.
yang diperbaiki nanti dari Bu Evita yang pastinya dari sisi produksinya ya, sekalian banyak ya. Dengan pengalengan segala macam itu sudah termasuk salah satu solusi buat Bu Evita biar gudegnya dikenal. Kalau cara manual aja saya kira kan gudeg umurnya cuma 1-2 hari ya. Iya. Pada waktu kita pengen memperluas pasar ya memang harus ini ya istilahnya dari sisi produksinya memang bisa 6 bulan, tahun kayak gitu ya. Teknologi salah satu yang alternatif yang bisa kita fitkan dengan pengalengan. Gambaran seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, siap. Jadi tinggal nanti belajar dari sisi produksinya bisa diikuti, nanti bisa chat ke saya secara pribadi lanjutannya bagaimana gitu. Siap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kemudian ada yang menanya kalau untuk ini SOP privat ya. Oke, nanti bisa pribadi ke saya. Ini saya jawab SOP, nanti ada pelatihannya secara khusus. Bagaimana cara UKM fashion survive di masa pandemik ini? Karena penjualan online ataupun offline seret. Sedangkan pameran di mana-mana baik di dalam negeri dan luar negeri di cancel. Ini sahabat saya Mbak Santika Fashion. Makasih Mbak Santika, ini dari Jawa Timur ya. Ini akhirnya terpaksa mantap ini makan tabungan. Alhamdulillah masih ada yang dimakan, mantap. Jadi Mbak Santika, tadi sudah saya kasih contoh, jadi ada beberapa UKM saya yang memang bulan ini kan harusnya idealnya pameran ya. Pameran ke luar negeri itu ada 5 negara dan sudah punya stok banyak. Ya, ratusan juta sudah diem. Nah, akhirnya gimana solusinya? Nanti bisa istilahnya modifikasi sama Mbak Santi. Jadi sekarang kebutuhannya apa? Tadi data di awal sudah saya sebutkan kebutuhan masker, hand sanitizer, dan kebutuhan yang lain yang sekarang lagi booming yang dibutuhkan apa itu kita bisa menengok ke sana. Jadi produk kita itu bisa kita bundling, ya kita buatnya ke sana. Jadi kalau sekarang jualan kain nggak bisa, jualan baju yang untuk fashion nggak bisa, kita bikinnya masker yang kira-kira yang diperlukan, ya karena itu permintaannya masih sangat tinggi. Dan alhamdulillah kalau Mbak Santi kenal Kili Suci ya dari Jogja, itu sudah bisa mendesain ini ya maskernya dibuat cantik-cantik. Apalagi Mbak Santi ini kan produknya produk EcoPrint. Maskernya nanti juga masker-masker yang mahal gitu ya. Jadi masker-masker handmade kayak gitu, saya kira segmennya ada juga ya. Sekarang bukan saatnya persaingan baju-baju Lebaran, tapi persaingan masker cantik-cantikan ya. Karena masker 50.000, 100.000 saya temukan di Jogja banyak banget ya. Semoga itu bisa buat ide. Jadi buat kreativitas produknya yang saat ini dibutuhkan banyak apa gitu ya. Jadi kita fokus di sana untuk craft and fashion-nya bisa berubah sesuai kebutuhan. Ya, termasuk UKM saya ini bisa melihat saya ya. Ya, UKM saya yang di handmade rajut segala macam. Rajut terus kemudian makram ya. Kemarin saya ini kan sekarang kan banyaknya masker. Sekarang banyak yang bikin masker seperti ini dengan rajut. Ya, dengan rajut harganya juga sekitar 40-50 ribu, lumayan. Dulu bikin tas, sekarang bikin masker dari rajut, dari makram, ya. Permintaannya luar biasa, banyak juga. Itu sudah bisa survive, ya. Jadi kita harus berkreasi untuk mendapatkan income terus, karena kebutuhan kita ada terus, ya. Walaupun income nggak ada, anak-anak tetap harus beli susu, gitu ya. Kita harus tetap makan. Jadi kita harus berkreasi. Cara dapat penambahan income dari mana yang bisa kita gali, ya seperti itu. Berikutnya, restart bisnis. Apakah pelaku UKM harus beralih ke bisnis yang lebih menguntungkan? Karena banyak pelaku UKM yang beralih bisnisnya. Kemudian banyak pelaku UKM yang butuh bantuan setelah kita data, tapi Pemda minim perhatian sekarang ini. Mindset pelaku UKM juga berubah sekarang ini ke arah kewujud bantuan. Mohon solusinya, Bu. Dari Parulian, dari mana ini? Oke, saya jawab dulu ini karena waktunya sudah tinggal dikit. Mas Parulian, jadi restart bisnis, apakah pelaku UKM harus beralih? Dari Sumatera Utara itu, Mbak. Sumatera Utara ya, oke. Sumatera Utara, horas Mas Parulian. Jadi dari sini, dari restart bisnis buat pelaku UKM, jadi di sini haruskah berubah ya? Tinggal melihat potensi yang ada di produk
yang Bapak kelola ya. Jadi Mas kelola. Jadi di sini kalau memang kira-kira stagnan sama sekali tidak bisa dikreasikan ya. Jadi memang sudah mentok ya istilahnya seperti itu ya. Beralih saya kira untuk shifting segala macam nggak masalah kayak gitu ya. Apakah ini shiftingnya ini akan sementara ya, akan berubah sementara ataukah selamanya? Jadi ada pertanyaan yang unik di misalnya di Jogja ya, saya ambil contoh kasus di Jogja aja. Ibu, ini craft fashion semuanya pindah ke kuliner, kayak gitu. Ini gimana? Nah, pengusaha kulinernya yang istilahnya teriak banyak serangan kompetitor yang baru gitu, yang bikin sambal, jadi semuanya bikin sambal, semuanya bikin ini ya, jual ayam semuanya jual ayam, sedangkan saya penjual ayam yang lama, ibaratnya kayak gitu. Sekarang semuanya pindah karena apa? Ternyata saya sadar Bu, batik saya tidak bisa untuk jadi pijakan bisnis saya karena memang sekarang nggak laku, jadi saya harus pindah. Ini untuk bertahan hidup, ibaratnya seperti itu. Jadi jawaban saya adalah mau shifting silahkan, tapi apakah ini untuk sementara, apakah selamanya itu perlu dipikirkan? Karena kalau yang namanya bisnis itu perlu kontinuitas. Jadi kalau memang Anda memang mau geser atau memperluas pasar Anda di bidang kuliner, Anda juga harus profesional di bidang sana. Ya, jadi istilahnya nggak sekedar pindah gitu loh, nggak cuma sekedar bertahan hidup. Karena kalau untuk sekedar bertahan hidup itu umurnya cuma sebentar. Tapi kalau Anda sudah geser dan harus memikirkan profesional di sana, itu harus dipikirkan. Oh, ternyata bisnis kuliner banyak yang harus aturan, yang harus saya ikutin, harus saya turutin seperti itu. Nah, kemudian di sini banyak pelaku UKM yang butuh bantuan. Setelah kita data, Pemda nggak gerak-gerak ini, kayak gitu ya. Jadi gambaran kayak gini. Ya, kita tahu bersama kalau birokrasi, namanya birokrasi kan ada prosesnya ya. Kita nggak bisa cepat. Kalau namanya bantuan pribadi ya kita bisa cepat karena keputusannya kan keputusan kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka gitu ya. Jadi dari kita sendiri aja kita mulai membiasakan diri untuk meningkatkan kepedulian sosial yang bisa kita bantu. Kalau untuk bantuan kita mari kita ngajak bersama-sama, nggak usah jaga gitu ya. Kalau Parul dari Sumatera nggak usah mengharapkan berlebih dari program-program ya. Kita ngajak bersama-sama untuk saling peduli karena kalau saya sampaikan mungkin agak ini ya saya nyampaikan ke pemerintahan ya, mungkin di sini ada atau untuk teman-teman semuanya. Uang negara kita itu nggak banyak gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita sudah menyadari bahwa uang negara kita nggak banyak, negara kita itu juga butuh istilahnya negara kita juga berpengaruh loh terhadap pandemi ini. Jadi bukan hanya UKM gitu ya. Perusahaan yang besar yang sekarang lagi banyak mem-PHK itu kenapa mem-PHK ya? Karena bermasalah ya. Jadi masalah ini semuanya kena gitu ya. Jadi kita saling tahu aja yang sekarang bisa kita lakukan sekarang apa gitu ya. Jadi biar mengurangi beban kita, tidak mengharapkan bantuan dari manapun, yang bisa kita lakukan pertama kali dengan kemampuan kita apa itu mungkin yang utama ya, dan saling meningkatkan kepedulian sosial. Jadi kalau kita punya di Jogja sudah banyak gerakannya, jadi saya punya apa memang berlebih daripada mubazir ditaruh dicantel ya, digantungkan di pinggir desa, siapa yang perlu ngambil, gambarannya seperti itu ya. Kemudian di masa pandemi ini sangat sulit. Survive, Mbak Santi sudah. Langkah awal untuk recovery dari kelompok petani kopi Gunung Cigarut. Sejak setahun kemarin sudah kelimpungan nyari investor karena upaya kami adalah jangan sampai petani ketangkulak. Alhamdulillah sampai terjadinya wabah ini kegiatan pasar pun dibatasi. Akhirnya kami stagnan. Terima kasih dari Pak Luki Widodo ya. Jadi kopi ini kalau untuk mendengar curhat untuk semuanya, saya yakin banyak yang kena dampak ya. Jadi istilahnya di sini banyak sekali yang harus kita pahami bersama. Mayoritas kena dampaknya. Cuman bagaimana kita bertahan supaya tidak terlalu sakit ya, istilahnya seperti itu. Kalau kopi kira-kira gimana ya pasarkannya? Masih bisa dikonsumsi nggak? Gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekarang misalnya bisa juga dengan memperluas
pasar ya. Tadi kalau contohnya Mas Gendut tadi kan dari minuman kita ubah segmennya ya, gambarannya seperti itu. Kalau dulu niatnya dijual untuk buka apa namanya kafe shop atau segala macam, rencananya mau seperti itu, mungkin akan kita ubah segmennya mau dijual kemana nih kayak gitu ya. Jadi mungkin untuk langkah awal itu dulu ya. Terus saya tahu sekarang banyak aroma-aroma kopi mungkin dari bijian ya, itu juga banyak beredar, itu juga sudah lumayan ada yang tumbuh seperti itu. Gambarnya seperti itu untuk langkah awal. Seperti itu dulu Mas Luki ya. Oke, semoga bisa menjawab. Mas Toto, masa pandemi UKM sangat sulit. Apakah setelah pandemi langsung lancar perekonomiannya? Bagaimana daya beli masyarakat yang belum normal kembali? Saya jawab aja. Saya bukan dukun. Kalau ditanya di sini sangat sulit, apakah langsung lancar? Saya kira kalau ini bisa saya bantu jawab. Kemungkinan tidak, makanya ada istilah new normal, ya. Ada istilah new normal. Di sini maksudnya gimana? Pandemik selesai, ya, pandemik selesai, insya Allah segera selesai. Nah, di sana semuanya akan restart dari awal, ya. Istilahnya memulai kebiasaan-kebiasaan baru, dan insya Allah ada kebiasaan-kebiasaan yang bertahan di sini, ya. Cuci tangan bersih, segala macam, hand sanitizer, segala macam itu insya Allah akan bertahan. Karena nggak mau COVID datang lagi, ya, karena kemungkinan katanya bisa datang lagi, ya. Jadi kebiasaan itu yang akan tetap ada, ya, dengan habit. Terus kemudian rapat online, belajar online, saya kira akan tetap terus bertahan, ya. Dan itu membentuk suatu habit yang terus ada di new normal ini. Jadi kebiasaannya akan berubah seperti itu. Oke. Silahkan Mbak Ati dari Plut Sukoharjo. Silahkan, Cak Samsul bisa di-unmute. Mbak Ati. Silahkan, Mbak Ati, dari Cak Samsul ya yang unmute. Silahkan. Mbak Ati, silahkan. Sukoharjo gimana Mbak? Ini orang tua saya di Sukoharjo ini. Halo? Halo Mbak Ati, silahkan. Oke, sambil menunggu Mbak Ati, kita jawab. Kalau untuk pendamping, step-stepnya, karena terus terang masih buta. Mulai dari mana dulu? Awalnya saya sebagai karyawan. Oke, untuk Mas Nur ini sekarang pendamping, dulu mantan karyawan. Nah ini terus terang masih buta ya. Tadi kalau untuk langkah awal nanti Mas Nur Hidayat kalau mau lebih detail bisa japri saya ya. Nanti bisa ini. Mbak Ati silakan. Mbak Ati silakan. Oh maaf, oke. Oke sudah. Salah pencet lagi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi, oke. Start awal jadi pendamping. Halo. Ya. Cara jadi pendamping ya Anda harus tahu bisnis dulu. Harus jadi pelaku. Ya, minimal mencoba. Jadi nanti dari sana akan tahu memberikan arahan-arahannya. Itu langkah awalnya ya. Oke. Apa Kusnun Wibisono? Apa yang pertama dan utama saat sudah tidak ada lagi pandemi COVID? Ya. Alhamdulillah ini sudah berpikir positif ini, sudah dilakukan saat tidak ada pandemik ya. Jadi Kusnun ini Mas ya. Oke, jadi untuk semuanya juga pertanyaannya apa yang pertama dilakukan oleh UKM setelah pandemi? Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita perlu strategi ya, nyusun ulang yang sudah kita lakukan kemarin apa. Makanya tadi yang poin kedua adalah kita harus siap-siap meloncat. Persiapannya kapan? Sekarang. Persiapan untuk mengubah strategi pandemiknya selesainya kapan? Nanti, misalnya akhir habis Lebaran. Mulainya kapan? Sekarang.
Today is the day, ya. Saat ini saatnya untuk melakukan perubahan dari kita sendiri. Yang kita mulai dari istilahnya saling menguatkan lah, kita sesama pendamping, sama konsultan, sama masyarakat, bahwa kita butuh terus harus terus tumbuh bisnis kita. Ada masalah kita komunikasikan di komunitas, ada solusinya enggak, ya. Kita saling menguatkan di sana, ya. Jadi kalau kita menyiapkan bahwa insya Allah habis Lebaran selesai, ya kita siapkan belajarnya sekarang, ya. Bisa membantu UKM, bisa membantu untuk diri sendiri bahwa oh ternyata kita harus menemukan income baru di mana, itu adalah langkah awalnya, ya. Style dari kemauan kita dari sekarang itu tugas utamanya buat Mas Nur Hidayat terutama, ya. Apakah bisa bicara 2-3 menit tentang kolaborasi dengan beberapa organisasi dan komunitas UKM agar bersatu dengan musibah ini? Mas Nikola, silahkan kalau mau mau bicara. Ini Cak Samsul, Nicholas Jelun to everyone. Cak Samsul. Siapa Mbak namanya Mbak? Nicholas Jelun. Bentar. Nicholas. Oke, silakan. Oke, silakan Mas Nicholas. Minta waktu 3 menit, silakan. Saya bagaimana? Pagi. Siap, dengar. Silakan Mas Nicholas. Saya dari ICSB Purwakarta, Jawa Barat. Oke, siap. Pak Niko, apa kabar? Siap Mas Niko. Tuh, sehat Mas. Syukurlah. Ya. Jadi Mas, kami ICSB Purwakarta, waktu pertama kali kita muncul di sini, kita dianggap sebagai kompetitor oleh beberapa komunitas-komunitas lain. Akhirnya kita tetap berusaha memperkenalkan diri, dan masa pandemi seperti ini adalah suatu peluang emas bagi kami untuk memperkenalkan diri dan merangkul komunitas-komunitas maupun organisasi-organisasi yang ada di sini yang tujuannya sama untuk memajukan UMKM. Yang kami lakukan saat ini adalah membagi-bagi semacam donasi ataupun masker dan lain-lain yang dibagikan beberapa kali ke komunitas, ke orang-orang yang membutuhkan. Dengan ada ini kita ICSB berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas-komunitas lain, sehingga negative thinking itu dengan sendirinya hilang. Kami sekarang bisa bersama-sama mereka, dan tanpa disadari itu membuka peluang bisnis buat kita semua, karena tidak ada gap lagi antara satu komunitas organisasi dengan yang lain, dan kami bisa memasarkan produk-produk UKM di berbagai komunitas tanpa sungkan-sungkan lagi. Jadi dengan adanya pandemi itu sebetulnya ada juga peluang, sehingga kami bisa membeli antar UKM-UKM, dan kita harapkan selesai pandemi kerjasama dengan UKM organisasi maupun Pemda akan lebih baik. Terima kasih. Salam ICSB Purwakarta. Oke, terima kasih Mas Nicholas. Ya, jadi sudah kolaborasi. Jadi awalnya dipandang negatif, ya. Biasa kalau orang belum kenal itu kadang ada muncul suudonnya, ya. Alhamdulillah dengan melakukan berbagai cara sekarang sudah bisa merangkul semua, ya, dari ICSB, ya. Oke, berikutnya karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, saya bacakan. Nanti mohon maaf kalau masih ada 51 pesan, Cak. Nanti akan saya jawab untuk ini, ya, jawabnya, ya. Jadi ada teh herbal rebrand dan repacking, ya. Jadi untuk keperluan branding, perlukah saya membuat brand sendiri, rebrand atau repacking pada waktu menyeriusi bisnis ini? Saya kira tergantung kesiapannya Mbak Nurul Hilal, ya. Jadi kalau memang Anda siap untuk rebranding, go ahead, ya, lakukan saja, ya. Harus menyiapkan berbagai strateginya, nanti bisa belajar lebih lanjut, ya. Oke, berikutnya. Mohon maaf, Indonesia Timur sudah mulai Jumatan. Oke, sudah habis, ya. Oke, yang lainnya sekedar sharing. Sekarang mohon maaf untuk semuanya, tim saya
mohon diisi link formnya yang dikirim oleh tim saya dari Nasma Office untuk fitur chat Zoom-nya bit.ly feedback with AB ya. Silahkan dikirim Mas Arsa, silahkan diisi dulu. Kemudian kita akan foto bersama untuk momen di ini ya, momen di pagi hari ini. Tolong diisi dulu feedback with AB. Jadi kira-kira tadi misalnya ada kebutuhan untuk yang lebih detail lagi seperti itu ya, silahkan diisi dulu untuk di chat ya, di chat bit.ly feedback with AB ya, silahkan diisi untuk respon semuanya biar saya ada datanya, jadi nanti kalau ada yang kelewatan bisa japri saya. Oke, silahkan diisi feedback. Akan ada hadiah yang cantik dari UKM saya di Jogja, bisa buat pukul-pukul di masa pandemi. Ya, ada kenangan dari Solo Beat. Ini UKM saya untuk drum sudah sampai ke luar negeri ya, Amerika Serikat, Malaysia. Ini hadiah dari UKM saya. Silahkan diisi bit.ly-nya. Yang beruntung nanti akan saya kirim ke rumahnya. Ya. Oke, silahkan diisi dari chatnya bit.ly. Bit.ly feedback with AB ya. Sambil mengisi, saya akan membacakan pertanyaan yang belum kebaca. Mohon maaf Ibu, saya mau bertanya apakah penting jika brand produk dilakukan sebelum keluarnya nomor PIRT dan izin POM-nya? Sebenarnya branding sudah mulai dilakukan, tapi Anda harus sensitif ya. Jadi produk Anda, istilahnya merek Anda itu sudah ada yang punya belum? Jadi nggak apa-apa branding duluan, tapi sambil ngecek bahwa merek Anda belum, orang lain belum ada ya. Karena nanti kalau contoh kasus UKM saya misalnya membuat minuman jahe jos gitu ya, terkendala di izin kayak gitu karena namanya mirip dengan extra jos ya, jadi tidak boleh di cancel ya. Berarti gambaran kayak gitu harus sensitif pada waktu milih branding ya. Jangan sampai ada unsur yang hampir mirip dengan usaha orang lain ya. Boleh branding sebelum izin keluar nggak apa-apa. Link feedbacknya nggak bisa diklik, tolong. Oke. Ini sudah dikirim ulang. Silahkan diklik. Bagi yang mengisi, harapan ini sangat perlu buat kita untuk review ke depan untuk materi-materi yang selanjutnya biar lebih mengena buat Bapak Ibu. Ya, ada stick cantik. Ada UKM saya nanti satu, ada cincin dari Lombok. Ya, nanti bagi yang lainnya mau saya kurasi boleh ya, boleh dikirimkan ke alamat saya nanti. Ya, jadi untuk kurasi-kurasi produk bisa kita lakukan untuk perbaikan packaging dan semuanya ya. Kok nggak ada ya? Oke. Mbak Risma sudah dikirim link feedbacknya lagi yang ada garisnya itu Mbak. Yang Telkom sudah. Oke. Feedbacknya nggak bisa diklik, diklik yang ada garisnya. Untuk kurasi produk dikirim kemana ya? Oke, nanti japri saya ya, japri saya nanti nomor teleponnya silahkan dicatat 0813 9211 3276 ya. Di depan ada di materi kan bisa download materi ya, di materi depan ada ya, nanti bisa berbagi, bisa lebih lanjut bagi pendamping yang baru terjun di dunia pendamping, nanti kita sama-sama belajar ya. Bagi para pengusaha yang sekarang lagi menyusun strateginya, mau nyusun ulang bisnis plan-nya juga kita bisa bareng-bareng sharing ya, sharing sama-sama belajar. Oke, saya kira sudah cukup. Sambil menunggu nanti yang beruntung akan dijapri sama tim saya, ada stick dari Solo Beat yang sudah sampai ke luar negeri. Ini juga kena dampaknya untuk pengiriman ke hampir seluruh negeri, di luar negeri banyak yang tertahan ya, banyak yang tertutup. Tapi ya saat ini harus tetap survive ya. Bismillah, akan segera dibuka. Ada kaos cantik dari Solo Beat, ada 2 nih ya. Bukan buat Cak Samsul, buat peserta yang aktif ya. Yang beruntung ya, nanti dari Solo Beat ukurannya XL ya. Jadi saya pilih yang badannya gede.
Ya, sama nanti siapa yang beruntung akan ada kiriman dari Nasma gitu ya. Kalau gudegnya nggak saya kirim, Kak. Nah, ya, kirim. Nanti saya jemput di Jogja. Ya, nanti dari Bu Evita nanti bisa ngirim. Nanti pas saya pulang ke Sukoharjo nanti saya tak mampir ya. Saya nggak pulang ini walaupun Solo Jogja karena Ibu usianya juga udah 80 tahun. Jadi saya nggak boleh pulang malahan ya. Oke, terima kasih dari saya teman-teman. Semoga bisa saling berbagi. Kita foto dulu, Cak. Ya. Kita foto dulu. Silahkan nyalakan ininya, nyalakan videonya semuanya. Kita foto bersama di sini. Videonya Mas Bayu. Di-on-kan mukanya. Hotel. Semuanya mau kita foto bareng dulu. Ya, biar banyak ini. Siap-siap aja yang beruntung akan dapat kiriman hadiah dari Kasan Cak. Ambil ya. Minum dong Cak. Oke. Sudah belum fotonya? Sebentar. Banyak soalnya. Dulu proses pengambilan Ada foto banyak yang foto. langsung. Yang foto ada banyak, jadi pelan-pelan sebentar ya. Ucapkan semangat pagi semuanya. Akan tangan di depan. Selamat pagi. Silakan Mbak Iwit. Mbak Iwit ikut ke mute sebentar. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk semuanya untuk kesempatan ini. Terima kasih buat Cak Samsul. Terima kasih untuk Ubaya. Kita bisa silaturahmi di pagi ini. Semangat selalu, positif selalu. Share untuk hal-hal yang positif. Insya Allah akan segera selesai pandemiknya. Semangat. Kita siap-siap dari sekarang. Today is the day to make change. Oke? Terima kasih.